Dua orang sejoli baru saja kembali dari sebuah klub malam. Saat sampai di apartemen, secara tidak diduga, beberapa orang pria langsung menangkap mereka. Si piyun berhasil mat. Entah bagaimana caranya mengenai orang yang bertanggung jawab menyebabkan kekasihnya berpindah alam. Ia mencari tahu sendiri tentang kebenaran apa yang selama ini disembunyikan oleh si kekasih hatinya itu, untuk mendapatkan jawaban dari semua teka-teki yang ia alami ini. Hey gengs, kembali lagi di Kata Muji Review Film. Bagaimana kabarnya kalian semua? Dimanapun kalian berada, Mimin mendoakan kalian baik-baik saja. Hari ini, Mimin akan menceritakan sebuah alur cerita film yang bertemakan balas dendam, cinta, serta sebuah kutukan. Film kali ini lebih bergenrekan action fantasi, jadi sudah dipastikan akan seru untuk kita kulik bareng-bareng. Dan untuk apakah film ini worth it jika ditonton di waktu senggang? Di akhir film, akan Mimin jelaskan dan berikan penilaian pribadi Mimin. So, nggak usah terlalu berlama-lama, mari kita masuk saja ke alur pembahasan filmnya. I need your help, man. 你们虽然没有血缘关系，但身为兄妹，整日纠缠在一起。要是这么喜欢禁忌之恋，我不建议退出。 Pastikan gak ada orang di sekitar, terus tonton videoku. Kamu mau diperhatikan sepanjang waktu. I need your help, man. Film diawali dengan seorang bocah yang membawa tas kresek Balenciaga berwarna kuning, berisikan beberapa makanan. Lalu si bocah ini berlarian karena mendapati kuda putih kesayangannya sedang terlilit oleh sebuah pagar kawat. Si bocah yang belum diketahui namanya ini segera mencoba untuk menyelamatkan kudanya itu, meskipun pada akhirnya itu semua sia-sia. Namun sayangnya, alur cerita film kita baru saja dimulai. Seorang wanita bernama Sally mendapatkan telepon dari teman wanitanya yang bernama Zedi. Zedi malam itu meminta Sally membaca pesan darinya bahwa seorang teman mereka bernama Dom yang memberitahukan Zedi mengenai hal penting itu. Serta Zedi juga sudah mengirimkan sebuah video kepada Sally. Video yang dimaksud adalah sebuah rekaman saat mereka tampil di sebuah acara piano dan terjadi sebuah hal tragis di sana. Zedi juga memperingatkan jika mereka mungkin saja berada dalam keadaan berbahaya. Zedi meminta Sally agar ikut dengannya agar bisa selamat. Tapi saat Zedi sampai di kediamannya, Hello, Zedi. Sally yang paham jika kondisi semakin memburuk memutuskan untuk menyimpan video yang dikirim Zedi itu. Kemudian ia menyembunyikan handphone miliknya di sebuah tempat tersembunyi di rumah Sally itu. Lalu Sally memutuskan untuk segera meninggalkan kediamannya dan bergegas pergi ke tempat yang lebih aman. Tapi aksi kabur Sally itu diketahui oleh seorang pria misterius yang dari tadi telah mengikuti Sally. Sally memutuskan untuk menabrakkan dirinya kepada dua orang polisi yang sedang patroli malam itu. Di saat itulah, kedua polisi ini menyadari jika di dalam tas Sally terdapat barang mencurigakan. Alhasil, Sally ditangkap lalu dimasukkan ke dalam sebuah tempat rehabilitasi. Di dalam tempat rehabilitasi itu, Sally melihat seorang pria bernama Eric. Eric juga ditahan di pusat rehabilitasi yang sama dengan Sally. Eric ini adalah si bocah yang kita lihat di awal film tadi, dan sekarang sudah dewasa. Mungkin karena sesuatu hal membuat Eric juga masuk ke dalam lembaga rehabilitasi. Namun di lembaga ini, ia tidak memiliki teman dan cenderung mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan dari penghuni lainnya. Di saat waktu makan siang, Eric didatangi oleh Sally. Pada awalnya, Eric memperingati Sally jika di dalam lembaga rehabilitasi ini dilarang pria dan wanita untuk berdekatan. Men and women not sitting together. Kita berbentak lihat kondisi Zedi. Ternyata Zedi selamat dan bawa pria tua bernama Vincent. Malam itu Vincent bersama seorang wanita kepercayaannya yang bernama Marion. Vincent memberitahu kepada Zedi jika ia telah hidup berabad-abad lamanya. Hari itu, Vincent harus mengorbankan Zedi sebagai bentuk ritual yang harus dilakukan agar Vincent bisa mendapatkan kehidupan yang kekal. Vincent membisikkan sesuatu ke telinga Zedi yang membuat mata Zedi berubah menjadi putih. Please let me go. Setelah pertemuan singkat di kantin, Sally dan Eric terlihat semakin akrab. Sally mendatangi kamar Eric. Di sana ia melihat lukisan-lukisan aneh dari perwujudan emosi dari Eric. Sally juga menyadari salah satu lukisan Eric itu mempresentasikan diri Sally sendiri. Di saat mereka ngobrol lebih deep lagi, terdengar sebuah panggilan dari petugas penjaga rehabilitasi. Jika seseorang ingin bertemu dengan Sally. Sally sadar ada kejanggalan karena tidak ada yang tahu kalau ia berada di dalam rehabilitasi ini sekarang. Sally melihat jika itu adalah Marion bersama ibu kandung Sally. Sally memberitahu kepada Eric jika akan sangat berbahaya apabila bertemu dengan mereka berdua. Eric membawa Sally untuk kabur ke tempat pencucian. Di tempat itu, Eric membantu Sally melepaskan gelang GPS kaki milik Sally serta memberitahu rute untuk dikabur. Melihat tidak memungkinkan Sally kabur sendirian, Eric juga memutuskan untuk kabur bersama Sally saat itu. Setelah berhasil kabur dari Sally ke gua permen, menurut Sally ini memangnya. Pada awalnya, Sally tidak ingin Eric terlibat dengan kondisi yang menimpanya saat ini. Tapi Eric meyakinkan Sally jika ia akan selalu menemani Sally dalam kondisi apapun. Mendengarkan hal romantis itu dari Eric, Sally mengajaknya icikadul. Selagi icikadul ini juga, Sally membuka kotak penyimpanan rahasia di mana ia menyembunyikan handphone miliknya. Setelah itu, mereka berdua kembali icikadul sampai menghabiskan durasi sekitar 10 menitan. Ya ini lebih ke momen doang kayak memberikan momen aja gitu kepada kedua karakter ini. Di lain sisi, pihak kepolisian berhasil menemukan jasad dari Zedi. Salah seorang anggota kepolisian yang bekerja sama dengan Marion memberitahukan hal itu kepada Marion. Marion segera memberitahukan hal itu kepada Vincent. Vincent meminta Marion untuk membereskan semua kekacauan itu agar jejak mereka tidak diketahui pihak lain. Saat itu juga, Vincent sedang menargetkan seorang wanita yang akan dijadikannya tumbal kembali. Suatu malam, di apartemen Eric, ia dan Sally sedang berkaraoke ria. Eric meminta Sally untuk memainkan piano, sebab diketahui ternyata Sally ini merupakan seorang pemain piano yang lumayan berbakat. Tapi saat memainkan beberapa nada, Sally menghentikan permainan pianonya. Sally sepertinya mengalami trauma dengan kejadian yang menimpa ia. Zedi beserta Dom saat dulu di sebuah pertunjukan piano. Eric membawa Sally berjalan mencari angin agar Sally bisa sedikit rileks dan mau bercerita perihal masa lalunya kepada Eric. Di dalam perbincangan itu, Sally memberitahukan Eric jika ia memang suka bermain piano dari kecil. Tapi ibunya Sally malah menjadikan hobi Sally itu sebagai ladang cuan untuk diri si ibu sendiri. Bahkan sampai memaksa Sally untuk tampil di tempat-tempat yang tidak Sally inginkan. Di saat itu juga, Sally mengatakan kepada Eric jika hanya Eric sekarang orang yang ia punya. Kalau Eric meninggalkannya, mungkin saja Sally akan nekat untuk pindah paspor ke alam lain. Serta juga Sally berandai-andai kalau ia melompat ke bawah sana, apa yang akan dilakukan oleh Eric. Dengan mantap dan percaya diri, Eric menjawab akan ikut bersama Sally. Sally juga mulai berhayal jika hal itu terjadi, apakah para remaja galau akan mengenang mereka dengan memberikan banyak bunga lili nanti sebagai bentuk penghormatan. Sebab ingin menenangkan Sally, Eric menjawab tentu saja hal itu akan terjadi. Anywhere. You jump with me. Of course I would. Do you think angsty teens would build little shrines for it? Alright. Dilanjutkan Eric beserta Sally memasuki sebuah klub malam. Tampak seorang pria menggunakan hoodie hitam menyelinap untuk mencari Sally. Diketahui jika itu adalah Dom. Dom memberikan peringatan kepada Sally jika Zedi telah tiada. Sally juga harus berhati-hati. Serta kalau bisa, ia harus berpindah-pindah tempat. Sally langsung menarik tangan Eric, membawa Eric pergi dari sana menuju ke apartemen Eric.
Secara tiba-tiba, Eric dan Sally tenggelam di sebuah perairan. Eric mencoba menggapai Sally, tapi gagal. Dirasa nafasnya telah habis, Eric bergegas ke permukaan. Anehnya, ia berada di sebuah tempat antah berantah dengan seorang pria tua misterius di sana. Eric mencoba bertanya keberadaannya kepada si pria tua itu, tapi si pria hanya menjawab jika tempat ini lebih baik dari sebelumnya, serta mereka tidak akan membiarkan kita berlama-lama di sini. Entah siapa mereka yang dimaksud oleh si pria tua ini. Di saat Eric mencoba mendekati si pria tua, si pria tiba-tiba saja menghilang, serta secara misterius sudah berada di belakang Eric. Dengan cekatannya, si pria tua ini menjelaskan perihal burung gagak bahwa jiwa-jiwa orang telah meninggal ke tempat berhala mereka, mana secara tidak langsung si pria tua ini mengatakan jika Eric telah meninggal. Eric mengabaikan perkataan si pria dan gak pancik semua anjing. Kemudian pria tua itu mendorong Eric terjatuh di sebuah genang hidup. Mas di apartemen Acak jadi hal menimpa ia serta Sally. Eric mencoba mencari Sally di sana, namun sepertinya Sally tidak ada. Seseorang masuk ke apartemen milik Eric itu, membuat Eric bersiaga dengan berbekalkan sebuah senjata. Tapi si pria itu sadar akan tindakan Eric, lalu memperkenalkan dirinya bahwa ia seorang polisi. What are you looking for exactly? You can come out, boy. I'm a cop. Mendadak saja, setelah berhasil mengalahkan seorang polisi yang bekerja untuk Marian tadi, tubuh Eric yang terluka sembuh dengan sendirinya. Eric segera keluar dari apartemennya, teringat perkataan si pria tua tentang burung gagak dan penebusan kesalahan Eric, membawa Eric ke sebuah ilusi, yang mana ia melihat Sally memanjat sebuah jembatan. Eric mencoba mengejar Sally. Saat Eric terjun ke dalam air, ia kembali ke tempat si pria tua misterius tadi. Di tempat itu, Eric kembali bertanya apa yang terjadi. Si pria misterius ini menjelaskan jika tempat Eric dan dia berada sekarang berada di alam arwah, atau disebut afterlife. Sementara Sally sedang menuju afterlife yang lebih dalam. Si pria juga menjelaskan, jika Eric ingin membawa Sally kembali, ia harus mengalahkan orang-orang yang telah mengincar Sally selama ini. Sebab orang-orang itu merupakan kelompok yang membuat perjanjian dengan iblis untuk hidup kekal dan menumbalkan kehidupan orang lain sebagai pengganti jiwa mereka. Eric juga meminta penjelasan tubuhnya sekarang yang kekal dan tidak bisa mati. Si pria menjelaskan karena itu adalah ikatan antara Eric dengan Sally. Selama Eric masih tulus mencintai Sally, maka tubuh fisik Eric akan abadi dan mendapatkan kemampuan regenerasi yang cepat. Kemudian si pria ini kembali mendorong Eric agar ia segera kembali ke dunia nyata. Kill the one who killed you. I can't die. Hey, buddy. If your love remains pure, you can... Saat butuh dana cepat, pilih yang aman dan terpercaya. Credit One. Kamu cuma punya uang 10.000 untuk investasi ke kripto. Tenang aja, di Mobi kamu bisa investasi di kripto mulai dari 10.000. Setelah kembali ke dunia nyata, Eric langsung menuju ke tempat temannya yang bernama Chess. Chess juga kenal dengan Shelly, sebab Eric pernah mengajak Shelly ke tempat Chess dulu untuk menemaninya membuat tato. Eric datang untuk meminjam senjata milik Chess yang akan digunakan oleh Eric nanti untuk membayar dosa Vincent dan anak buahnya. Adegan berpindah ke rumah Sofia, ibu dari Shelly baru saja memakamkan Shelly. Eric ke sana untuk mencari tahu siapa orang-orang yang telah memburu Shelly ini. Sofia yang memang bekerja sama dengan Marion untuk sebuah keuntungan pribadinya, menjelaskan kepada Eric jika mereka adalah orang-orang berbahaya yang tidak akan bisa Eric kalahkan. Seusai berbincang sejenak dengan Sofia, Eric kembali ke apartemen milik temannya Shelly. Ia membuka tempat penyimpanan rahasia Shelly, di mana Shelly menyimpan handphone miliknya dulu. Di sana Eric juga menemukan beberapa foto Shelly, Zeddy, dan Dong, serta sebuah ID card milik Shelly bermerekkan sebuah perusahaan bernama Rock. Eric langsung menuju ke gedung itu. Di pinggir jalan Eric mengenali seorang pria yang pernah menyerang Eric di apartemennya. Eric menghampiri si pria untuk beberapa informasi. I want names of all the people that you want. Setelah menjatuhkan si pria tadi, Eric mengambil handphone milik si pria. Didapati sebuah pesan dari Marion yang telah menemukan alamat Dom, serta tidak jauh dari parkir mobil si pria itu, Eric juga melihat Marion dengan membawa beberapa orang penjaga. Sepertinya akan menuju ke tempat Dom. Eric mengejar Marion untuk menghentikannya. Setelah aksi itu, Vincent mendatangi Sofia, ibunya Shelly. Dari papan berdua, kita akan tahu jika kekayaan yang didapati Sofia merupakan pemberian dari Vincent dengan menukarkan Shelly anaknya. Sofia juga memberitahu Vincent, tadi siang Eric mendatanginya. Sofia melanjutkan ceritanya, bahwa Eric akan membawa kembali Shelly dari kematian dengan menghabisi Vincent dan anak buah Vincent. Vincent sadar jika Eric mendapatkan sebuah kekuatan dari alam barzah, yang mana kekuatan itulah yang selama ini diinginkan oleh Vincent. Lalu, setelah itu, Vincent segera memberitahu Marion jika Eric telah mendapatkan kekuatan lolos dari kematian, meminta Marion segera bergerak untuk menangkap Eric agar nantinya Vincent dapat mengambil kekuatan Eric itu. Adegan film dilanjutkan dengan Eric yang berhasil menemukan keberadaan dari Dom, berbekalkan alamat yang didapati dari handphone anak buah Marion. Dom memberitahu Eric jika saat itu ia bersama Zeddy dan Shelly ditawarkan banyak pekerjaan oleh seseorang bernama Vincent Rock. Vincent ini memiliki sebuah suara yang dapat membisikkan seseorang sampai mempengaruhi keberadaan dari orang yang dibisikkan oleh Vincent itu. Agar membuat Eric lebih paham, Dom meminta Eric untuk membuka file video yang ada di ponsel Shelly. Eric menuju ke tempat Shelly menyimpan handphone miliknya. Di sana ia langsung membuka video yang dimaksud, yang mana suatu malam Shelly sedang memainkan piano untuk acara Vincent. Kemudian Vincent membisikkan sesuatu kepada Shelly. Perlahan Shelly berubah. Dilanjutkan, Shelly langsung berbuat tragis kepada seorang wanita lain yang duduk mendengarkan acara piano itu. Setelah melihat hal yang tidak masuk akal itu, Eric langsung menuju ke kediaman Chess untuk menjelaskan hal yang sedang terjadi dan rahasia gelap dari Shelly yang selama ini belum ia ketahui. Saat itulah keraguan mulai muncul dalam pikiran Eric, dan tiba-tiba saja datang anak buah Vincent di sana untuk menangkap Eric. Terjadi keanehan di saat Eric berhasil dijatuhkan oleh salah seorang anak buah Vincent dan Marion. Biasanya luka Eric akan langsung sembuh, tapi kali ini lukanya tidak bisa tertutup dengan sendirinya, membuat Eric kehilangan kesadarannya dan kembali terbangun di tempat si pria tua misterius kembali. Di saat itu, Eric mulai bertanya, kenapa kekuatan keabadiannya hilang? Si pria menjelaskan bahwa Eric telah mempunyai keraguan kepada Shelly yang membuat kekuatan itu menghilang. Eric mencoba meyakinkan si pria tua itu bahwa ia masih yakin dengan Shelly. Tapi pria itu menjelaskan, semuanya sudah jelas. Ada seperti keraguan dari diri Eric, yang mana keraguan itu tidak hanya mengambil kemampuan abadi Eric, tapi juga tidak akan bisa membawa Shelly kembali ke dunia nyata. Shelly akan terkurung selamanya di dalam neraka, sebab jiwanya telah diganti dengan jiwa iblis milik Vincent. Mengetahui hal itu, Eric mengambil sebuah keputusan yang berani dengan mengobarkan jiwa miliknya dan diganti dengan jiwa dari Shelly. Awalnya si pria itu menolak, sebab apabila dilakukan, Eric akan kekal di dalam dunia akhirat. Tapi tampaknya alam akhirat menyetujui kontrak itu dan membuat Eric mendapatkan kekuatan keabadiannya kembali. Tapi kali ini kekuatan yang didapati oleh Eric tidaklah sama dengan kekuatan Eric sebelumnya, yang mana saat ini kekuatan itu dipicu oleh rasa benci serta keinginan untuk balas dendam.
Eric telah kembali ke dunia nyata, kemudian membalaskan semua perbuatan dari anak buah Marion itu. Setelah selesai, Eric mulai menambahkan riasan gotik di wajahnya dan terlihat lebih menyeramkan. Dengan mengetahui lokasi dari Vincent dan Marion melalui handphone milik anak buah Marion yang telah melaporkan kalau Eric tidak selamat, Eric langsung menuju ke lokasi opera yang sedang diadakan oleh Vincent itu. Sesampainya di sana, Eric tidak banyak kata, langsung gedebak-gedebuk semua orang di sana. Marion yang sadar jika Eric masih hidup, langsung melaporkan hal itu kepada Vincent. Vincent pun memutuskan untuk melarikan diri. Sementara itu, Eric masih berburu. Di akhir hayatnya, Marion memberitahukan keberadaan Vincent kepada Eric. Eric keluar dari ruangan itu, menuju ke pentas opera dengan membawa Marion serta bodyguard kepercayaan Marion. Saat itu juga, Eric berhalusinasi melihat Sally duduk di bangku penonton. Singkat cerita, sampailah Eric di kediaman Vincent yang sudah diberitahukan oleh Marion tadi. Vincent melakukan negosiasi dengan penuh manipulatif, membuat Eric lengah, dan akhirnya Vincent. Tapi berbekalkan flashback masa-masa indah Eric dengan Sally, membuat Eric membalikkan keadaan itu. Eric berhasil membawa Vincent ke alam arwah, di mana di sanalah penebusan dosa untuk Vincent terjadi. Vincent ditarik ke dalam bawah, yang mana di bawah sana merupakan neraka, membuat Vincent kekal selamanya di sana. Setelah melakukan penebusan atas jiwa dari Sally, jiwa Sally mulai terangkat ke atas. Waktu pun berputar kembali, di mana waktu kembali saat penyerangan pertama anak buah Marion kepada Sally dan Eric yang membuat Sally meninggal dahulunya. Tapi masa lalu itu telah diubah oleh Eric dengan mengorbankan jiwa Eric dan digantikan dengan kehidupan baru yang didapatkan oleh Sally. Nah gengs, di akhir film akan dijelaskan secara tersirat kalau Eric sekarang kekal di alam arwah sebab jiwanya telah rusak dan terkontaminasi dengan jiwa iblis. Mungkin sebagian dari kalian ada yang bingung, lah kok si Eric malah nyangkut di alam arwah? Jadi begini gengs, intinya Eric itu melakukan ultimate sacrifice. Di saat kekuatannya hilang karena dia sempat ragu sama Sally, Eric sadar kalau satu-satunya cara menyelamatkan jiwa Sally dari neraka Vincent adalah dengan menukarnya dengan jiwanya sendiri. Jadi meskipun Sally hidup lagi di dunia nyata, mereka nggak akan pernah bisa barengan lagi. Eric sekarang jadi penjaga abadi di afterlife, terkontaminasi jiwa iblis demi cinta. Sedih sih, tapi ya itulah harga yang harus dibayar buat nebus dosa dan kesalahan di masa lalu. Kalau kita beda aktingnya, Bill Skarsgård bener-bener dapat banget aura pria yang hancur, tapi punya dendam kesumat. Tapi jujur li, dari sudut pandang Mimin, emosional dari Sally ini agak kurang sampai ke penonton. Chemistry-nya berasa agak hambar, apalagi nggak dijelaskan detail kenapa Sally bisa langsung nyangkut dan lirik-lirikan sama Eric di awal. Tapi soal atmosfer, film ini juara. Suasana gotik modernnya dapat banget, kelam, suram, dan sinematik. Apalagi setiap kali Eric jalan di luar ruangan, terus diikuti burung gagak. Itu vibes-nya emang wow, dan kerasa banget sesuatu yang mistisnya. Film ini rilis tahun 2024 dengan genre yang lengkap, aksi, thriller, horor, fantasi, sampai romance. Durasi hampir 2 jam atau 101 menit ini sebenarnya padat banget. Mimin pribadi sangat suka CGI, efek, dan makeup artisnya yang keren habis. Cuma ya itu tadi, ada poin yang bikin Mimin greget. Dialog Pak Tua, penjelasannya terlalu begono begini tanpa sebab akibat yang jelas. Plot hole, nggak dikasih tahu kenapa Eric yang jadi orang terpilih. Masa iya cuma gegara kudanya mati, kan nggak lucu ya? Saran Mimin, daripada kasih adegan romansa Ichikadul yang hampir 8-10 menit itu, mending durasinya dipakai buat jelasin lore si Bapak Tua dan motivasi karakternya, biar nggak nambang. Satu hal yang bisa kita petik dari film ini adalah, cinta yang tulus itu bukan tentang memiliki, tapi tentang seberapa besar kita berani berkorban agar orang yang kita cintai tetap bersinar, meski kita harus mendekam di kegelapan. Senada dengan kutipan ikonik dari filmnya, "If the people we love are stolen from us, the way to have them live on is to never stop loving them." Gimana menurut kalian film The Crow 2024 ini? Apakah worth it dengan segala aksi dan pengorbanannya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Katomuji, biar Mimin makin semangat bahas film-film underrated lainnya. Segitu saja untuk pembahasan film kali ini. Sampai jumpa di alur cerita film selanjutnya di channel Katomuji. Adios, bye!